Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman kelas Inspirasi Ngawi malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita spesial akan mengadakan diskusi atau Q&A dengan tema Hari Pahlawan untuk menyambut Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020. Untuk kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang dengan pahlawan kebersihan dari daerah Ngawi. Beliau adalah Ibu Sumiati. Nah, nanti akan kita perkenalkan siapakah Ibu Sumiati itu. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Sumiati untuk melakukan diskusi. Nanti kita akan berbincang bersama, mendiskusikan bagaimana aktivitas beliau sebagai pahlawan kebersihan di daerah Ngawi. Nah, sekarang kepada Ibu Sumiati, silakan memperkenalkan diri, Bu. Semoga Bu Sumiati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepantasnya Fadian apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula asmanipun Sumiati. Griyanipun Nglencong Dempel. Kula teng griya kalih teng griya kalih wayah. Sakniki dados pemulung. Asal kula pados sampun dangu. Jadi untuk teman-teman sekarang sedang berada di rumah Bu Sumiati. Nah, beliau ini adalah pahlawan kebersihan di daerah Ngawi. Beliau sebenarnya itu mencari sampah, berkeliling dari rumah ke daerah kota. Nanti hasil itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, untuk teman-teman di kelas inspirasi yang ingin berdiskusi atau bertanya mengenai Bu Sumiati, silahkan memberikan komentar di siaran kita. Itu akan kita diskusikan atau kita tanyakan langsung pada Ibu Sumiati. Nah, Bu Sumiati ini untuk pekerjaannya sudah lama, Bu, ya? Sudah. Kira-kira dari tahun berapa, Bu? Tahun 2000 2008 atau 98? 98 ya? Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ya. Waktu itu Ibu sendiri atau masih bersama dengan suami? Sendiri. Ya. Berarti suami sudah pisah? Sudah ya? pisah. Oh iya. Terus waktu itu anak umur berapa, Bu? Anak sudah punya suami. Oh, anaknya sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Masih satu rumah atau sudah rumah sendiri? Dulu di sini, terus sekarang sudah meninggal. Oh gitu. Iya. Berarti dari tahun 98 sampai sekarang itu masih terus setiap harinya, Bu, ya? Iya. Ya. Untuk daerahnya mana, Bu? Daerah Beran, Ngawi, keliling sampai Atualang, ya, semua sari. Sekarang ambil dari Indomaret, dari itu sekolahan, dari di sampah-sampah gitu, surat cari makan. Jamnya dari jam berapa, Bu? Jam 8 berangkat. Jam 8 pagi, Bu? Ya, pulang jam 6 sore. Pernah enggak Ibu waktu bekerja itu mungkin capek atau sakit pulangnya lebih awal, Bu? Enggak capek, enggak sakit. Berarti setiap hari tetap konsisten, ya? Maksudnya pagi berangkat, pulangnya kira-kira maghrib gitu, Bu, ya? Ya. Kalau misalkan hujan gimana, Bu? Hujannya enggak itu, enggak pakai itu plastik. Berarti sudah bawa jas hujan atau plastik gitu, Bu, ya? Jas hujan bawa. Nanti kalau angin tuh dari Indomaret, ngiup di Indomaret itu. Berarti Ibu pakai jas hujan, ya. Terus yang dibawa itu juga dibungkus pakai plastik gitu? Iya. Kok sudah dijual pulang kan hujan. Berarti itu setornya langsung itu atau dikumpulkan dulu di rumah, Bu? Sekarang langsung disetorkan. Berarti dari keliling langsung ke pengepulnya itu? Pengepul. Nanti kalau pengepul sini saya kasih sedikit, di barat, timur kasih sedikit itu. Pernah nggak, Bu, suatu hari Ibu pengen ganti nih, misalkan masak atau jualan gitu, pernah nggak berpikiran ganti dari? Sudah Pak. Oh, sudah gitu, Bu, ya? Iya, sudah Pak. Atau mungkin pernah ada saudara yang mungkin ngajak buka warung atau mungkin ngajak bikin apa gitu? Enggak pernah. Pernah nggak? Ditawar sesuatu gitu? Enggak. Kenapa sih? Enggak. Pada waktu Ibu memutuskan memulai
mengambil sampah itu kira-kira yang terpikir itu apa Bu? Kok Ibu waktu tahun 98 itu memutuskan mohon maaf nih ngambil sampah gitu? Iya. Itu ada kan saya kalau pagi itu berangkat itu banyak itu sampah-sampah saya ambilin, saya kumpulin. Kalau enggak punya makan saya jual, nanti buat sehari-hari makan. Buat itu payah kalau sekolah beli apa makan jajan. Dulu pernah saya gonceng anak putu supaya saya itu. Naik sepeda Bu ya? Ya, saya gonceng di belakang. Kalau mohon maaf kalau bawa sampah terus di mana letaknya? Iya dinaikkan. Oh gitu. Ya. Terus waktu itu kan presiden kan gonta-ganti Bu ya. Iya. Ada krisis moneter, ada yang lainnya. Gimana Bu? Ada cerita nggak Bu yang bisa kita pelajari dari cerita Ibu? Kan dulu presidennya kan ganti, krisis Iya. moneter. Terus ada presiden ini, ada presiden itu. Ada cerita tersendiri nggak yang menarik? Nggak ada. Sama aja. Iya. Mungkin harganya atau mungkin apanya gitu yang berubah. Nggak ada. Kemudian dari hasil Ibu menjual sampah itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Udah cukup, nanti saya ini bangun rumah ya dari itu. Bangun apa itu? Dulu kan anak saya Murwakala itu mayangan ya dari itu. Cari terus, nggak pernah berhenti. Ya, jadi ini berawal waktu Ibu mungkin keluar rumah melihat banyak sampah, kemudian Ibu ingin mengumpulkan untuk dijual gitu Bu ya. Iya. Sebelum Ini penuh saya ini kumpulkan ya. Yeah. Sekarang sudah nggak penuh. Nah sebelumnya pekerjaan Ibu apa? Sebelumnya ikut orang Di mana Bu? di Singapura, di Bali, di Jakarta, di Magetan. Pertama di Magetan. Yeah. Ikut orang, terus ikut orang sudah nggak enak. Yeah. Ikut orang kan nggak enak, terus cari itu makan itu cari sampah itu. Yeah. Dulu sudah pernah marung jualan tepo, jualan apa nggak berlaku. Di sini juga? Iya di sini. Dulu rumah nggak gini, rumahnya kecil dulu. Terus saya cari sampah itu, terus saya kumpulkan hasil dari Singapura, saya kumpulkan terus buat bangun rumah ini. Dulu waktu mencoba untuk berjualan itu sendiri atau dengan siapa Bu? Sama anak saya. Sama anak. Iya. Nah kemudian waktu itu Ibu kok berpikiran untuk umrah itu ada yang ngajak atau murni dari Ibu sendiri? Dari saya sendiri. Oh, niat sendiri Bu. Ya, saya dulu awalnya gimana Bu ceritanya? Ya, saya kan jual rosok. Kalau udah punya uang, saya hitung. Uangnya kalau dihitung Mbah buat umroh gitu. Nggak niat mah. Yeah. Dulu nggak niat. Yeah. Sudah belum gitu kok terus langsung daftar. Yeah. Langsung daftar di tempatnya Pak Yasin. Terus dapat uang dikumpulkan, cari lagi, dapat uang kumpulkan lagi. Nah itu Ibu mengumpulkannya di rumah atau ada di rekening bank? Oh, gitu. Rekening bank BRI. Terus untuk proses mendaftarnya Ibu diajari seseorang atau sendiri berangkat sendiri? Sendiri berangkat. Oh gitu. Ya. Itu kira-kira tahun berapa Ibu masih ingat nggak? 17. 2017? Iya. Yang satunya lagi? Satunya 18. Oh berarti 2 tahun gitu? Iya, langsung 2 berturut-turut? tahun berturut-turut. Nggak tahu uang dari mana itu. Iya. Dikumpulkan, kumpulkan. Nah kemudian harapan Ibu ke depannya nih, kan Ibu sudah melewati dari tahun 98 sampai tahun 2020. Iya. Harapan Ibu apa sih Bu untuk kehidupan Ibu pribadi? Kalau bisa naik haji kalau bisa. Oh ya amin. Kalau sudah aman, moga-moga pajak saya itu sudah lunas. Dikasih tolong biar apa itu sudah aman gitu loh. Baik biar nggak ngamuk. Iya. Jadi harapan Ibu setelah ini, ya. Ibu kan mau menabung untuk
janji Bu ya, insya Allah Iya. bisa. Kalau memang Ibu sudah berniat dan berusaha, insya Allah pasti diberikan Iya. jalan untuk bisa berhaji. Nah kemudian untuk pesan-pesan kepada yang anak muda sekarang nih Bu, Iya. untuk teman yang anak-anak muda nih, Ibu mau berpesan seperti apa Bu? Ya moga-moga anak muda sekarang biar mandiri, biar baik-baik, biar nggak itu nggak apa itu, biar sudah Tidak nakal gitu Bu ya? iya tekun lah, Iya. yang kasih uang Mbah biar baik, nggak ada halangan apa-apa. Kan kadang saya kalau cari rosa itu ada yang kasih uang, kadang berapa gitu. Moga-moga diberi kesehatan. Terus sekarang kan misalkan musim hujan, kayak gitu berpengaruh nggak sih kepada pendapatan Ibu? Enggak. Tidak berpengaruh Bu ya? Iya. Berarti itu dari Ibu berangkat Iya. itu sudah ada langganan atau Ibu masih Sudah. mencari? Oh gitu. Langganan sekarang di Indomaret, Iya. buang sampah dikasih kardus, terus sudah dapat dijual. Nanti terus di sekolahan, di oli dekat SMA 1 itu nanti dikasihkan semua buang sampah. Itu berupa apa Bu? Kardus atau botol? Iya, atau kardus ya, ada oli. Kalau dia ada oli itu, ada oli kardus itu dikasihkan, nggak dibeli, jadi dikasihkan semua. diberikan semua Bu ya? Iya. Berarti jam-jamnya Ibu sudah hafal Bu ya? Sudah. Jam ke sana jam berapa, ke sana jam berapa gitu? Iya. Paling jauh itu di daerah mana Bu? Sekarang nggak jauh. Sekarang Kalau tidak jauh. jual Yang dulu? dulu jauh di Atualang, di Tawun, pokoknya sekeliling lah Ya. dulu. Sekarang nggak pernah jauh-jauh, sudah tua. Iya. Berarti waktu Ibu memulai waktu tahun 98 itu Ibu usia berapa? Usia anak berapa ya, berapa itu? 50-an Bu ya? Iya. Usia 50-an. Kan kelahiran saya 54. Oh gitu. Ya. Kelahiran saya 54. Nah waktu itu Ibu bisa berangkat umroh 2 kali. Ya. Itu Ibu bersama siapa Bu? Sendirian. Sendiri? Iya. Oh iya. Jadi mulai dapat uang, cari uang, segala itu sendiri, nggak ada yang kasih. Ya orang di jalan tuh kadang kasih uang, Mbah buat minum, buat beli kopi gitu. Di Mekah juga dikasih uang. Oh gitu. Iya. Yang memberikan siapa Bu? Ya orang itu, orang Penduduk sana. penduduk sana. Saya sembahyang gitu sudah ngasih uang 2 Oh. ya 2 apa itu 2 real, Iya. 20 real. Saya kumpulkan dapat uang Indonesia 1 juta. Iya. Berarti Ibu segalanya persiapannya sendiri Bu ya? Iya. Ibu sendiri. waktu itu enggak bingung atau gimana gitu? Enggak pernah bingung di sana, enggak pernah bingung. Terus Ibu belajarnya dari mana? Misalkan umrah itu seperti ini tuh Ibu belajarnya dari mana? Enggak Dari ada. teman apa dari ustadz atau dari siapa? Enggak ada. Enggak ada, belajar sendiri Bu ya. Kan kadang ada yang belajar ke ustadz dulu, nanti langkahnya gimana, pulangnya gimana Ya gitu. dulu kan dikasih pelajaran dengan Pak Yasin di Paron. Kalau nanti gini-gini, tapi nggak sama kalau di sana, kalau di sini tuh nggak sama. Oke. Kalau kemarin tuh sendirian itu di itu Mekah ya sendirian, pulang di sendirian, nggak ada temannya. Terus ada cerita sendiri nggak Bu waktu pengalaman Ibu di sana 2 kali yang mungkin kita bisa belajar dari situ Bu? Iya, ya itu saya di Narada di makamnya Pak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih itu kalau sama orang yang tinggi itu pernah saya di ini Dagiti Iya.
biar nggak tahu ya, biar apa nggak tahu. Itu jam berapa? Malam Malam. ya, Ibu sendiri atau ada temannya? ada temannya. Tapi yang merasakan ibu sendiri. Iya, saya sendiri. Ada pesan-pesan yang ibu dengar waktu itu? Ya dengar, saya ini orang gini, nak biar apa itu sehat, biar nggak ada halangan apa. Tapi sepertinya orangnya itu kasih itu, kalau di sini kalau keluar itu seperti COVID itu. Oh gitu. Keluar. Maksudnya seperti gambarannya, Ya, ibaratnya gitu Bu ya. Gambar itu. Tapi dikasihkan saya itu nggak tahu Okay. itu namanya apa nggak. Terus saya kan bilang, Mbah gimana biar aman. Ya itu jawabannya. Okay. Kalau nggak dikasihkan pajak nggak berhenti. Waktu itu ibu di sana makan minumnya gimana Bu? Maksudnya ibu Ya sudah seleranya cocok atau mungkin ada kendala? cocok, tapi minum kopi di sana itu batuk. Oh gitu. Ya. Bawa makanan dari rumah enggak Bu? Iya, gula kalau sama kopi tok. Oh gitu. Ya, Kalau untuk kopi. di sana masakannya masakan Indonesia atau? Ya, masakan Indonesia kantor itu kalau ambil Indonesia ya nggak apa-apa, masakan di sana nggak apa-apa. Oh gitu Bu ya. Iya. Kan masakan kan nggak sama. Iya. Nah, selama ibu menjalani pekerjaan ini, ada nggak cerita khusus cerita sendiri yang ibu ingat sampai sekarang gitu? Mungkin ada orang yang baik atau mungkin ada kejadian apa gitu? Ya ada yang jelek, ada yang itu, ada yang ini. Mbah jangan di situ, jangan diambili. Nggak pernah saya itu ambil gitu. Okay. Nggak pernah saya ambil. Ada orang nyuri gitu, saya nggak pernah nyuri Bu. Dikiranya ibu ngambil Ya, mencuri gitu ya? Iya, saya nggak pernah nyuri Bu. Selang saya kemarin hilang Mbah. Saya nggak kesini, baru ini kesini. Okay. Sana nggak pernah ambil ini. Kalau malah orang-orang itu Mbah kasih gitu. Okay. Nggak pernah saya. Kalau kejadian yang paling menurut ibu paling baik apa Bu? Waktu ibu bekerja? Kerja ya itu yang baik, kasih uang, ya cari kasih rasa, itu yang baik. Kalau baik lainnya ndak ada. Kalau teman-teman itu ya baik semua. Kalau ibu misalkan bekerja, ibu makannya dari rumah atau beli di mana? Beli. Sekarang ada payah itu ya masak sendiri, kadang beli. Kan nggak selera. Payah. Kadang minta mie ayam, kadang minta soto gitu. Jadi nggak sama. Berarti ibu belinya waktu siang atau Siang? Kalau pagi di rumah Bu ya? Iya pagi. Yang sore juga di rumah? Ya. Kadang dapat nasi dari orang di jalan tuh nggak masak. Kalau di rumah kan nasi ada berbagi. Banyak, ya, berbagi. Nasi bungkus. Di daerah mana Bu biasanya Bu? Di masjid. Masjid Di Alun-Alun? warung, di jalan. Oh di Sembarang ada Bu? Iya di jalan kadang Mbah kasih makan. Ya terima kasih. Terus kalau untuk sehari-hari ini Bu, ibu kira-kira dapatnya berapa Bu? Gak mesti, kadang 50, kadang 60, gak mesti. Kan kasih kadang tuh rame, kadang enggak. Kadang Indomaret itu kadang rame, kadang ya enggak. Iya. Kan kadang orang minum kan kadang enggak banyak. Iya. Nah dulu cari itu dari di tuh Atualang, di sekolahan MI, MTS, di itu ya di jalan. Iya. Jadi semua cari
kalau sudah penuh baru di pengepul. Nah misalkan kayak gitu hasilnya langsung dikumpulkan atau gimana Bu? Iya, dikumpulkan kalau sudah dapat uang. Ini kan masih bayar utang buat untuk bayar pajak itu. Ya. Kalau bayar pajak itu 1 bulan tuh 540. Itu sisanya saya beli buat makan. Kalau sudah lebih lagi saya kumpulkan di bank. Berarti setelah ini Ibu langsung ingin haji Bu ya, bukan umroh lagi Bu ya? Enggak umroh. Ingin haji. Iya. Ini sudah mendaftar atau masih mengumpulkan? Belum, masih ngumpul. Mengumpulkan ya. Nah semoga nanti cita-cita Ibu bisa tercapai dan juga misalkan kalau ada niat dan Allah memberikan jalan Bu ya. Ya moga-moga dikabulkan. Iya. Dulu itu loh sandal saya kan hilang di sana. Di Mekah. Iya. Oh gitu. Sepasang atau satu? Sepasang. Saat hari nggak ada, Oke. hilang. Terus Ibu akhirnya? Bisa ke sana lagi. Oh gitu. Ya, terus ini hilang lagi. Oh berarti 2 kali Iya. hilang. Oh gitu. Hilang lagi. Akhirnya Ibu gimana? Beli baru atau nggak pakai? Ya itu sandal yang di hotel itu kan ada. Ya ada sandalnya. Iya, ada sandal itu saya pakai. Kan tipis enak. Iya. Ibu kalau kesana naik pesawat nggak ada kendala? Nggak ada. Maksudnya kalau untuk ngurus dokumen-dokumen, Nggak ada. menulis, kemudian apa gitu, nggak ada kendala? Nggak ada. Berarti akan diberi kelancaran Bu ya? Iya. Saya dulu nggak pernah sekolah kok. Oh gitu. Ya, Tapi Ibu setelah- bisa menulis nama, terus Gitu. kan kalau mendaftar kan tempat tanggal lahir, terus Iya. nama lengkap, Iya, gitu Ibu bisa? bisa. Di Singapura tuh 2 tahun tuh nggak pernah nulis. Kalau bahasa Inggris tuh nggak pernah bilang nulis, kasihkan masukan. Ya. Kalau mau apa nulis, kasihkan masukan. Oh gitu. Ya, Kalau di sana komunikasinya dengan bahasa apa Bu? bahasa Inggris. Ibu mengerti bahasa Inggris? Iya, kalau mengerti tapi jawabnya nggak bisa. Iya. Kalau Ibu nulis berarti bahasa Indonesia? Iya, ya bahasa Inggris. Itu kan bawa buku yang bahasa Inggris. Iya. Jadi nanti nulis, kasihkan masukan. Saya mau keluar, mau beli apa itu kasihkan. Iya. Kalau di sana juga ada temennya enggak Bu di Singapura? Nggak ada, Enggak ada. sendirian. Ada tapi kan lain-lain majikan. Oh iya. Nggak boleh kalau di sana itu guyu apa tanya itu nggak boleh. Ibu biasanya nulis apa Bu kalau di sana? Misalkan Ibu pengen beli apa atau mungkin Ibu ingin istirahat atau sholat itu yang Ibu tulis biasanya apa yang Ibu Ya, sampaikan? bahasa Inggris. Maksudnya keinginan yang ditulis apa Bu? Iya, saya mau keluar, Oke. mau Ibu mau kemana? Keluarnya biasanya kemana? ke bank. Oh gitu. Di sana biasanya naik umum apa jalan kaki atau gimana? Jalan kaki, kadang naik mobilnya majikan. Berarti diantar. Iya, diantar majikan. Oh gitu. Di sana ketat kok. Iya. Di sana ketat. Nah, waktu itu Ibu kok kembali ada alasan khusus atau gimana Bu? Itu nggak tahu loh. Alasannya nggak tahu. Saya pagi-pagi nggak boleh kerja, Oh, terus diantarkan pulang. berarti Nggak pagi. tahu alasannya Oh iya. gimana, nggak Pokoknya tahu. pagi-pagi Ibu suruh beres-beres, Iya. terus diantar ke bandara gitu. Iya, Oh gitu. Berarti memang nggak ada diskusi atau nggak ada Nggak ada. kesepakatan apa nggak ada Bu? nggak ada. Terus sudah datang di Jakarta itu dikasih tahu sama orang laki itu, Mbak, kamu kenapa kak pulang? Nggak Iya. tahu. Masalah paspor gitu. Paspornya nggak bersih. Iya. Nah dulu itu di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Batam Iya, atau Riau? Batam. Batam. Iya. Jadi berangkatnya naik kapal. Nah, enggak pesawat. Ya. Yang dulu pesawat, Ya. yang belakang ini
itu kapal. Oh iya. Jadi 2 kali saya di Singapura. 2 kali berangkat berarti. Iya. Waktu pulang ke rumah atau pulang di sini. Oh berarti pulang ke rumah Iya, terus berangkat lagi. Berangkat lagi. Oh gitu. Nah biasanya kan kayak gitu ada yang ngajak Bu. Ibu sendiri apa ada yang ngajak waktu itu? Ada yang ngajak sponsor. Oh gitu. Udah meninggal orangnya. Oh sudah tidak ada. Saya sudah tua kan nggak boleh keluar. Iya. Dulu umurnya sudah 45. Iya. Tapi di usianya 35 gitu. Oh berarti batasnya 35. Iya. Oleh Ibu sudah 45. 45. Tapi ngurus orang tua jumbo. Oh gitu. Ngurus orang tuanya yang majikan itu. Iya, 1 atau 2 Bu? 1. 1. Jumbo tapi semua saya sendiri. Iya. Nyuci, nyapa semua saya sendiri. Nggak ada pembantu lain. Nah untuk sekarang ini Bu, menurut Ibu untuk masyarakat dekat area sini itu untuk kebersihannya gimana Bu? Sudah meningkat atau bagaimana? Sudah meningkat, sudah bersih semua. Oh iya. Berarti kesadaran untuk kebersihan itu sudah meningkat Bu ya sekarang? Sekarang kan sudah bersih-bersih. Ya. Kalau dari pelanggan, maksudnya dari pelanggan Ibu, Ya, itu dari tahun ke tahun itu tetap atau meningkat Bu? meningkat. Meningkat Bu. Ya. Berarti, Tapi sekolah sudah tidak ada itu nggak meningkat. oh ya ini kan setelah libur Bu. Iya, setelah libur kan nggak meningkat. Dulu kan ada sekolah MI itu banyak aqua, banyak plastik itu kan meningkat. Nah berarti Ibu tiap hari kan dapat itu yang dikumpulkan. Iya. Terus habis itu di prosesnya itu dimasukkan ke pengepul Bu ya. Iya. Itu dekat sini atau jauh Bu? Jauh di Pak Amar, di belakang sekolah anak itu Muhammadiyah SD di Muhammad Madiyah ya, Ya, SD Muhammadiyah. ya belakang itu. Kalau nggak sempat ke sana di Kritik sebelahnya Indomaret. Biasanya gitu ditimbang atau gimana Bu Iya, caranya? semua ditimbang. Oh iya. Berarti kayak botol-botol, kardus, Iya, kertas itu kardus ditimbang Bu semua ya? ditimbang. Ini sudah naik. Harganya? Iya, kemarin Mbah Ngamuk itu semua ndak ada harga. Harganya mepet. Oke. Biasa 1 tombong tuh dapat 50-40, kemarin cuma 20. 20.000. Iya. Oh gitu. Berarti satu penuh itu kalau maksimal bisa dapat 50.000. Iya. Kalau pas anjlok 40. bisa dapat 20.000 gitu. Kemarin tuh dapat 40.000 itu sudah semua saya jual. Iya. Kalau untuk barang-barang elektronik bekas Ibu juga ngambil nggak Bu? Iya, tapi ya kalau elektronik itu kadang nggak ada, Iya. kadang dikasih, kadang beli. Kan kadang ada kayak Iya. aki, kemudian barang-barang bekas kayak gitu Bu Iya. ya. Itu ada yang mau beli Mbah. Iya. Kalau nggak ada ya nggak jual, nggak dibeli. Saya nggak pernah beli Pak. Iya. Ya cuma ngambil itu aja. Ya. Nah untuk teman-teman dari kelas Inspirasi Ngawi, mungkin itu cerita sedikit dari Ibu Sumiati ya selaku pahlawan kebersihan di daerah Ngawi. Nah semoga nanti kedepannya kita sebagai generasi muda juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dan juga ikut melestarikan lingkungan. Nah terima kasih untuk waktunya kepada Ibu Sumiati telah memberikan cerita kepada kami untuk berbagi, sehingga kami nanti generasi muda juga bisa belajar dari Ibu untuk mencintai kebersihan Bu ya. Dan juga kita juga mencontoh semangat dan juga bekerja keras Ibu untuk bisa berjuang ya untuk mencari nafkah dan juga untuk membersihkan lingkungan di sekitar sini. Terima kasih kepada teman-teman kelas Inspirasi Ngawi atas perhatiannya.
kita cukupkan diskusi malam hari ini, kan kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.